Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia dan bersyukur sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Mazmur 145 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, topik untuk episode ini mungkin mengundang pertanyaan dalam benak pikiran saudara. Selama ini apa yang kita ketahui tentang Tuhan adalah Dia adalah Tuhan yang adil dan setia. Tentunya hal ini tidak terbantahkan. Kalau demikian halnya, apakah yang dimaksud dengan memperlakukan Tuhan dengan adil? Apakah ada orang yang bersikap tidak adil terhadap Tuhan? Apa kriterianya atau tanda bahwa seseorang telah bersikap tidak adil terhadap Tuhan? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan sejenak perjalanan hidup kita. Dalam hidup yang telah saudara jalani saat ini, tentunya saudara pernah diperhadapkan dengan berbagai bentuk pilihan, baik itu tentang pasangan hidup, pekerjaan, usaha, pelayanan. Ada bermacam-macam pilihan lain yang akan diperhadapkan dalam kehidupan saudara. Bagaimana dengan pilihan-pilihan yang telah saudara ambil dalam kehidupan saudara? Apakah saudara berhasil memilih pilihan yang benar? Benar menurut saudara, namun belum tentu benar menurut Tuhan. Ketika saudara sudah memilihnya, artinya saudara harus siap menerima semua konsekuensi atau dampak yang timbul dari pilihan-pilihan saudara. Sebagai contoh, saudara memilih calon pasangan hidup yang tidak seiman dengan saudara. Walaupun ia memiliki kepribadian yang baik, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Namun saudara tetap memilih untuk menjalaninya, dengan harapan Tuhan mengubahkan hidupnya dan berbagai macam alasan lainnya. Dan berjalannya waktu, setelah sampai pada pernikahan, saudara tidak menemukan kebahagiaan sejati yang saudara inginkan. Kebahagiaan yang saudara rasakan selama ini ternyata kebahagiaan palsu yang saudara ciptakan sendiri. Dan pada akhirnya saudara menyalahkan Tuhan. Saudara berkeluh kesah kepada Tuhan. Saudara berkata Tuhan tidak adil. Tuhan tidak memberikan kebahagiaan kepada saudara. Bahkan saudara merasa letih menjalani kehidupan ini. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan kebahagiaan atas pilihan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya? Firman Tuhan berkata, "Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu setia dan adil. Apa yang kita alami dalam hidup kita adalah buah dari pilihan kita sendiri. Karena itu, perlakukan Tuhan dengan adil. Kalau saudara sadar bahwa pilihan yang saudara ambil adalah pilihan yang salah karena tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya, jangan berkeluh kesah, jangan protes, jangan berkata Tuhan tidak adil atas hidup saudara. Berhentilah memperlakukan Tuhan dengan tidak adil. Selaraskan kembali pilihan-pilihan dan hidup yang sedang saudara jalani saat ini dengan kehendak Tuhan. Bagi saudara yang sedang mendengarkan episode ini, mungkin saudara termasuk kategori orang yang telah memperlakukan Tuhan dengan tidak adil. Belum terlambat untuk memperbaiki keadaan.
Karena Tuhan membalas kepada saudara sesuai dengan kebenaran saudara, sesuai dengan kesucian saudara di depan matanya. Mari satukan hati, kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, kalau ada di antara kami yang saat ini sedang mendengarkan pesan-Mu melalui episode ini, kami telah memperlakukan Tuhan dengan tidak adil. Pilihan kami jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, namun kami masih menuntut kebahagiaan dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya bahwasanya terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Engkau berlaku belat-belit. Kami mau menetapkan hati kami untuk menjadi pribadi yang setia, tidak bercela, dan senantiasa menjaga kesucian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, kiranya senantiasa boleh menjadi berkat. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.